Halo semuanya. Kami dari kelompok Mangrove, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lambung Mangkurat. Kelompok kami terdiri dari Adela Putri Arianti, Ahmad Risan, Maisung, dan Feria Aditya. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Lahan Basah, di mana kami melakukan observasi langsung ke Pulau Bakut untuk mempelajari lebih dalam tentang ekosistem lahan basah yang ada di sana. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai Pulau Bakut, perannya sebagai ekosistem lahan basah, keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Yuk, ikuti perjalanan kami. Sebelum kita lebih jauh bahas Pulau Bakut, kita harus paham dulu, apa itu lahan basah? Lahan basah adalah wilayah yang secara alami tergenang air, baik secara permanen maupun musiman. Contohnya bisa berupa rawa, mangrove, sungai, dan danau. Lahan basah seperti Pulau Bakut punya banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai penyaring alami yang membantu menjaga kualitas air, menyerap karbon untuk mengurangi perubahan iklim, serta sebagai habitat bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan unik. Namun, lahan basah juga menjadi salah satu ekosistem yang paling terancam akibat aktivitas manusia, seperti perusakan habitat, pencemaran, dan perubahan fungsi lahan. Pulau Bakut adalah salah satu kawasan konservasi yang berada di Kalimantan Selatan. Pulau ini terletak tepat di bawah jembatan Barito dan masuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Luas Pulau Bakut sekitar 15,58 hektar, dan pulau ini terbentuk dari endapan lumpur serta pasir yang berasal dari aliran Sungai Barito. Karena itu, pulau ini menjadi bagian dari ekosistem lahan basah yang sangat penting bagi lingkungan sekitar. Pulau Bakut dikelola sebagai Suaka Marga Satwa, yang artinya area ini dilindungi dan difokuskan untuk konservasi satwa liar serta ekosistemnya. Pulau ini memiliki vegetasi khas lahan basah, termasuk berbagai jenis pohon dan tanaman yang beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dan tergenang air. Beberapa tumbuhan utama yang ada di sini antara lain Puhun rambai Sanerasia Caesiolaris sering dijadikan makanan oleh bekantan, Puhun bakau Avicennia sp, dan Rhizophyra sp. Berperan penting dalam mencegah abrasi dan menjadi habitat bagi berbagai satwa. Puhun nipah-nipah frutikan sering ditemukan di area perairan sekitar Pulau Bakut, dan rumput Gelagah Saccharum spontaneum sering tumbuh di pinggir pulau dan menjadi bagian dari ekosistem sungai. Vegetasi ini bukan hanya menjadi penopang kehidupan satwa liar, tapi juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah secara alami. Pulau Bakut terkenal sebagai habitat utama bekantan Nasalis larvatus, primata endemik Kalimantan, yang memiliki ciri khas hidung panjang dan berbulu coklat kemerahan. Selain bekantan, terdapat juga berbagai fauna lain yang hidup di pulau ini, seperti burung raja udang atau Alcedo atis, burung kecil berwarna biru terang yang sering berburu ikan di sekitar perairan, elang bondol atau Haliastur indus, salah satu predator yang menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Bakut, biawak atau Baranus salvator sering ditemukan di sekitar rawa-rawa dan tepian sungai. Ular sanca atau Piton reticulatus, salah satu predator alami yang hidup di ekosistem lahan basah ini. Menurut data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan, populasi bekantan di Pulau Bakut mencapai sekitar 120-140 individu. Jumlah ini terus dipantau untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Keberadaan Pulau Bakut sebagai ekosistem lahan basah memiliki banyak manfaat, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat sekitar. Beberapa manfaat tersebut antara lain menyediakan habitat alami bagi bekantan dan berbagai satwa liar lainnya, menjaga kualitas air dengan menyaring limbah dan sedimen dari Sungai Barito, mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyerap karbon dari atmosfer, menopang ekowisata dan pendidikan, karena sering dijadikan tempat wisata berbasis konservasi dan lokasi penelitian bagi mahasiswa serta ilmuwan, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam sektor wisata dan edukasi lingkungan. Meski Pulau Bakut memiliki peran penting sebagai ekosistem lahan basah, ada beberapa ancaman yang bisa mengganggu kelestariannya. Ancaman utama bagi Pulau Bakut antara lain pencemaran Sungai Barito yang disebabkan limbah domestik dan industri bisa mencemari air di sekitar pulau. Perubahan iklim dengan naiknya permukaan air dan perubahan cuaca ekstrem bisa mengganggu ekosistem pulau. Perusakan habitat yang apabila jika tidak dikelola dengan baik. Wisata yang tidak bertanggung jawab bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena itu,
Upaya konservasi harus terus dilakukan untuk menjaga kelestarian Pulau Bakut dan ekosistem lahan basahnya. Jadi kesimpulannya, Pulau Bakut adalah salah satu contoh lahan basah yang sangat berharga. Sebagai habitat bekantan dan berbagai flora serta fauna unik, pulau ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kita semua harus turut serta dalam menjaga dan melestarikan ekosistem lahan basah, baik dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendukung ekowisata berbasis konservasi, maupun meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan. Mari kita jaga Pulau Bakut dan ekosistem lahan basah lainnya. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Sekian video dari kami, Kelompok Mangrove, tentang Pulau Bakut dan ekosistem lahan basahnya. Kami berharap video ini bisa memberikan wawasan lebih tentang pentingnya lahan basah, khususnya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kelangsungan hidup satwa liar. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga alam dan mendukung konservasi ekosistem lahan basah. Sampai jumpa di video selanjutnya.